Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazofiana dengan NIM 2312400061. Saya dari kelas 2B PGMI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh Islam yaitu Ar-Razi. Langsung aja. Di sini Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi, atau yang lebih dikenal sebagai Ar-Razi, atau di barat itu lebih dikenalnya dengan nama Rhazes, yaitu adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam dan dunia medis. Ia juga merupakan salah seorang pakar sains di Iran. Dia lahir pada tanggal 8 Agustus 865 Masehi atau 251 Hijriah. Dia lahir di Rai. Di Rai itu di dekat Teheran modern di negara Iran. Nah, dulu di kota Rai pada kira-kira pada abad ke-9 lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Namanya adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi, atau yang sering kita kenal atau kita sebut sebagai Ar-Razi. Sejak kecil, Ar-Razi ini menunjukkan ketertarikannya yang besar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Dia sering terlihat membaca buku-buku yang sulit dipahami oleh anak-anak seumuran dia. Tetapi tidak hanya itu, ternyata dulu Ar-Razi juga itu tertarik untuk menjadi penyanyi dan juga musisi. Tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Alkemi itu yaitu bidang yang mempelajari tentang upaya bagaimana menemukan obat untuk penyakit dan cara memperpanjang hidupnya. Lalu pada umur Ar-Razi yang ke-30, Ar-Razi itu memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi. Kenapa berhenti? Karena pada saat itu Ar-Razi itu mencoba berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Dan dari sinilah Ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Lalu setelah Ar-Razi dewasa, Ar-Razi ini memutuskan untuk mendalami ilmu kedokteran. Dia melakukan perjalanan ke Baghdad untuk memperdalam ilmu kedokteran, di mana kota Baghdad itu dahulu sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya yang terkenal ya. Terus dia tuh di Baghdad memperdalam ilmu kedokteran itu di bawah bimbingan para ahli terkemuka, yaitu belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal At-Tabari. Ali ibnu Sahal At-Tabari ini seorang dokter dan filsuf yang lahir di Mervi. Nah, Ar-Razi ini dikenal sebagai murid yang tekun dan juga cepat menguasai materi yang diajarkan oleh gurunya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad sebagai memperdalam ilmu kedokteran itu, Ar-Razi kembali ke Rai, di mana Rai itu tempat ia lahir, dan mulai praktik sebagai dokter di sana. Nah, jadi si Ar-Razi datang ke tempat kota kelahiran dulu ya, di mana ia dilahirkan, di Rai. Dia praktik sebagai dokter. Nah, keahlian dan pengetahuannya yang luas segera membuatnya terkenal di kota Rai itu. Ar-Razi setelah datang ke kota Rai, nama dia tuh menjadi terkenal karena dia sebagai dokter. Lalu
keahlian dan pengetahuan yang luas segera membuat dia terkenal. Dia diangkat sebagai kepala rumah sakit, salah satu di rumah sakit di Rai, dan pada Arazi pas diangkat menjadi kepala rumah sakit di Rai itu pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq. Mansur ibnu Ishaq itu penguasa di Samania. Lalu beberapa tahun kemudian Ar-Razi ini pindah lagi ke Baghdad. Jadi asalnya dari Baghdad pindah ke Rai, pindah lagi ke Baghdad. Ya. Pindah lagi ke Baghdad pada masa kekuasaan Al-Muqtafi. Dan ia menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Dia juga menerapkan berbagai inovasi dalam praktik medisnya. Lalu setelah Khalifah Al-Muqtafi ini wafat pada tahun 907 Masehi, Ar-Razi ini memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya. Kembali lagi ke kota kelahirannya, yaitu di Rai. Kelahirannya di Rai, di mana dia itu mengumpulkan murid-muridnya, sehingga murid-murid dia tuh banyak di kota kelahirannya tersebut. Nah, dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihris, Ar-Razi itu diberikan gelar Syekh karena dia memiliki sangat banyak murid. Selain itu juga Ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik hati dan tidak membebani biaya pada pasien saat berobat kepadanya. Ar-Razi ini kan seorang dokter. Pasien yang datang untuk berobat kepada Ar-Razi ini tidak dipungut biaya, gratis, sama sekali tidak dibebani oleh biaya. Lalu salah satu kontribusi terbesar Ar-Razi adalah dalam bidang farmakologi dan kimia. Dia itu menulis banyak sekali buku, termasuk Kitab Al-Hawi. Kitab Al-Hawi atau Liber Continens. Kitab Al-Hawi ini yaitu sebuah ensiklopedia medis yang berisi pengetahuan yang luas tentang penyakit, pengobatan, dan resep obat. Nah, karyanya ini menjadi referensi penting di dunia barat selama berabad-abad. Nah, Ar-Razi juga dikenal karena pendekatannya yang baik dan humanis terhadap pasiennya. Dia percaya bahwa seorang dokter harus bersikap lemah lembut dan penuh empati, leken merawat pasiennya, dan juga selalu mendengarkan keluh kesah pasien dengan sangat sabar. Selain itu juga, Ar-Razi ini juga menekankan pentingnya kebersihan dan sanitasi dalam praktik medis. Mulai dari alat, tempat, dan lain-lain harus selalu bersih. Jauh sebelum konsep ini dikenal luas. Salah satu kisah yang terkenal tentang Ar-Razi adalah ketika dia diminta untuk memilih lokasi untuk membangun rumah sakit baru di Baghdad itu. Untuk memilih lokasi yang paling sesuai, yaitu menggantungkan potongan daging mentah segar itu di berbagai kota yang ada di Baghdad. Lalu memilih dengan daging tersebut tuh bisa memilih tempat di mana potongan dagingnya itu membusuk secara lama, itu yang Ar-Razi pilih. Kenapa? Karena jika membusuknya dengan kecepatan yang lebih lambat, itu terdapat udara yang lebih segar dan juga bersih. Penggunaan metode praktis tersebut itu lebih jauh menggambarkan pendekatan empirisnya terhadap praktik medis. Ia menjadi dokter kepala rumah sakit besar di Baghdad. Nah, meskipun Ar-Razi ini adalah seorang dokter
dan ilmuwan terkemuka. Dia juga seorang filsuf juga, filsuf yang sangat produktif. Dia menulis banyak karya tentang etika, logika, metafisika, ya, dan juga metafisika, ada 3. Terus pandangannya seringkali kritis terhadap dogma dan tahayul, dan dia mendorong penggunaan akal dan bukti empiris dalam mencari kebenaran. Lalu setelah itu Ar-Razi itu meninggal pada tahun 925 Masehi. Tetapi warisannya terus hidup. Karyanya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan digunakan sebagai referensi utama oleh para dokter-dokter dan ilmuwan di Timur Tengah dan juga di Eropa. Hingga hari ini, Ar-Razi itu sangat dikenang sebagai salah satu pionir ilmu kedokteran dan farmasi, serta sebagai simbol kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Nah, saya akan menyebutkan prestasi dan penemuan medis yang dilakukan oleh Ar-Razi. Nah, Ar-Razi ini mempelopori banyak bidang kedokteran. Prestasinya antara lain yaitu yang pertama, Ar-Razi ini adalah orang pertama yang memperkenalkan studi percobaan pada hewan untuk menguji efek dan toksisitas obat sebelum diberikan pada manusia. Dan yang kedua, ia menetapkan metodologi kedokteran klinis dengan melakukan pendekatan rasional terhadap perawatan pasien berdasarkan pencatatan, interpretasi, dan klasifikasi pengamatan klinis dan eksperimentalnya. Ia juga mempelopori praktik eksperimen kontrol kasus dalam pengobatan klinis. Dan yang ketiga, beliau ini menetapkan standar profesional tingkat tinggi bagi dokter dengan menjaga rasa hormat dan kepercayaan pasien dengan tingkat integritas yang tinggi. Yang keempat, ini untuk menghadapi penyakit kesehatan mental pasiennya, Ar-Razi ini menganggap penanganan gangguan perilaku pasien itu sebagai kondisi medis dan menyajikan konsep pertama bangsal psikiatris. Nah, ia juga diketahui telah mempraktikkan bentuk awal terapi kognitif untuk perilaku obsesif dan depresi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu beliau merupakan pionir di bidang pediatri dan penyakit menular. Bukunya yaitu kitab Al-Judari wa Al-Husbah. Itu kitab itu di dalamnya membahas tentang cacar dan juga campak. Itu menjadi deskripsi ilmiah pertama untuk pengenalan dan diferensiasi penyakit cacar dan juga campak. Pada tahun 1970, Organisasi Kesehatan Dunia ini memuji karya Ar-Razi ini dengan menyatakan, wah, tulisannya tentang cacar dan campak menunjukkan orisinalitas dan keakuratan. Dan esainya tentang penyakit menular adalah risalah ilmiah pertama mengenai masalah ini. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia ini memuji kitab Ar-Razi ini dengan kata-kata seperti itu, kira-kira ya. Nah, sekian aja pembahasan tentang Ar-Razi, sedikit pembahasan tentang Ar-Razi. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya.
Nah, kesimpulannya yaitu kontribusi bersejarah pada cendekiawan Muslim terhadap bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran tidak terbantahkan. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi ini dianggap sebagai salah satu pilar zaman keemasan di dunia Islam. Dia sangat murah hati. Dia itu sangat murah hati dan selalu siap untuk merawat dan membantu orang miskin. Ar-Razi itu dikenal sebagai tabib paling menarik di usianya yang dibilang cukup amat muda gitu ya. Dia itu adalah seorang pemikir yang independen. Selama berabad-abad, risalahnya bersama dengan Canon of Medicine karya Avicenna digunakan sebagai teks utama untuk sekolah kedokteran besar yang ada di negara Eropa. Nah, perangko peringatan dikeluarkan oleh banyak sekali negara untuk menghormati karyanya dan potretnya digantung di aula Fakultas Kedokteran di Paris yang ada di negara Paris. Tidak ada keraguan bahwa Ar-Razi ini adalah salah satu dokter Islam terbesar dan abad pertengahan. Jadi Ar-Razi ini merupakan tokoh Islam yang sangat terkenal dan sangat terbesar itu pada abad pertengahan. Oke, sekian, ini adalah cerita singkat tentang Ar-Razi atau dikenal dengan ilmuwan kedokteran yang terkenal di dunia Islam. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran itu datangnya pada Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Jadi sekian tag video yang menceritakan tentang Ar-Razi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.